Ayo kita jujur, kenapa sekarang banyak narasi yang melarang laki-laki untuk punya standar? Jawabannya sederhana, karena ada orang yang sedang gagal seleksi. Mari kita bedah poin pertama. Siapa sebenarnya target mereka? Dalam realitas sosial, terutama di era kencan digital saat ini, terjadi ketimpangan yang gila. Fenomena ketimpangan perhatian ini sering dianalogikan dengan hukum Pareto, di mana sekitar 20% pria mendapatkan sebagian besar atensi dari perempuan. Siapa pria 20% ini? Mereka adalah pria-pria yang punya high value, punya tampang, punya status sosial tinggi, atau kekayaan yang sering kalian lihat di explore Instagram. Pria-pria yang kelihatannya sudah punya segalanya di usia emas mereka. Perempuan-perempuan ini tidak mencari pria yang sedang berjuang dari bawah. Mereka mencari jalan pintas untuk merasakan gaya hidup elit tanpa harus ikut berkeringat membangunnya. Mereka rela mengantri, bersaing, bahkan menjadi pilihan kesekian, asalkan bisa berada di lingkaran pria elit ini. Tapi yang mereka lupa, pria di kelompok 20% ini punya pilihan yang hampir tidak terbatas. Dan secara logika, pria-pria ini jarang mau memberikan komitmen serius kepada satu orang saja jika mereka bisa mendapatkan semuanya tanpa syarat. Inilah awal mula jebakan gagal seleksi itu dimulai. Mari kita masuk ke poin kedua. Kenapa saat mengejar pria elit, semua standar mereka tiba-tiba hilang? Ini adalah bagian yang paling ironis. Di hadapan pria 20% yang kita bahas tadi, perempuan-perempuan ini mendadak menjadi sangat penurut dan murah hati. Mereka membuang semua syarat yang biasanya mereka ajukan ke pria biasa. Pernahkah mendengar mereka menuntut mahar tinggi saat mendekati pria elit? Pernahkah dengar mereka menuntut status pernikahan di awal hubungan? Di fase ini, mereka justru memberikan segalanya secara cuma-cuma. Waktu, perhatian, bahkan eksklusivitas tubuh tanpa jaminan masa depan. Kenapa? Karena mereka takut kalau mereka terlalu banyak menuntut, pria elit itu akan mencari perempuan lain yang lebih mudah. Mereka rela melakukan transaksi tanpa syarat demi sebuah harapan, supaya suatu saat nanti mereka bisa dipilih secara permanen. Di sini harga diri mereka seolah-olah didiskon besar-besaran. Mereka tidak lagi bicara soal pria harus memimpin atau pria harus mapan dulu. Mereka justru rela menjadi pendukung setia, bahkan seringkali ikut membiayai gaya hidup pria tersebut hanya agar tidak terdepak dari lingkaran elit itu. Banyak perempuan terjebak delusi bahwa mereka pasti akan dipilih. Mereka merasa bahwa dengan kecantikannya atau seberapa banyak pelayanan yang mereka berikan, pria elit tersebut pada akhirnya akan melamar mereka. Mereka merasa sedang dalam proses seleksi menuju kursi nyonya besar. Padahal faktanya, di mata pria yang memiliki pilihan tak terbatas, mereka hanyalah seorang placeholder alias pengisi waktu. Pria tersebut menikmati perhatian dan pelayanan yang mereka berikan, tapi tidak pernah merencanakan masa depan bersama. Begitu masa muda perempuan ini habis, pria tersebut akan berpindah ke pilihan lain yang dianggapnya lebih selevel. Disinilah mereka tersadar bahwa selama ini mereka hanya jadi tempat persinggahan sementara sebelum si pria menemukan istri yang sesungguhnya. Tapi masalahnya, waktu adalah musuh utama dalam fase ini. Begitu perempuan-perempuan ini memasuki usia akhir 20-an atau 30-an, nilai pasar mereka di mata pria elit mulai menurun. Kecantikan yang dulu mereka banggakan mulai pudar. Sementara pria 20% yang mereka incar tetap memiliki pilihan perempuan-perempuan yang jauh lebih muda. Inilah saat dimana pria elit itu memutuskan untuk menikah dengan perempuan lain yang mungkin memiliki reputasi yang baik atau punya latar belakang yang lebih stabil. Di titik inilah mereka resmi gagal seleksi. Mereka tersadar bahwa selama bertahun-tahun mereka hanya menghabiskan aset terbaik mereka untuk pria yang tidak pernah berniat menikahi mereka.
Dan di titik inilah semuanya berubah. Setelah menyadari bahwa mereka gagal dalam seleksi dan waktu tidak lagi berpihak, perempuan-perempuan ini mulai mengubah arah. Mereka pun mulai melirik kelompok pria yang selama ini mereka abaikan, yaitu pria 80%. Pria-pria pekerja keras, pria stabil, pria yang dulu dianggap terlalu biasa atau kurang level. Tapi perhatikan perbedaannya. Saat mendekati kalian, mereka tidak lagi datang dengan transaksi tanpa syarat, seperti saat mengejar pria elit. Kali ini, yang datang justru daftar tuntutan. Tiba-tiba muncul pembicaraan soal mahar tinggi, soal nafkah wajib, soal stabilitas finansial, dan yang paling ironis, kalian dilarang mempertanyakan masa lalu mereka. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mencari cinta, tapi keamanan. Mereka butuh seseorang untuk menopang hidup mereka, menutupi kegagalan masa lalu, dan menjadi jaring pengaman setelah semua kesempatan sebelumnya habis. Inilah yang disebut fase turun gunung. Mereka tidak memilih karena cinta yang tumbuh sejak awal, tapi karena kalian adalah opsi paling logis untuk mengamankan sisa hidup mereka. Coba tanyakan satu hal pada diri sendiri. Apakah dia memilihmu karena dia benar-benar menghargai perjuanganmu dari nol? Atau dia hanya sedang mencari tempat mendarat yang empuk setelah jatuh dari puncak mimpinya bersama pria lain? Karena bagaimana rasanya menjadi jaring pengaman bagi sisa-sisa orang lain? Di saat yang sama, kalian justru diwajibkan menjamin dan membiayai seluruh hidup mereka. Padahal kalian hanyalah pilihan cadangan yang baru dianggap ada setelah mereka resmi gagal seleksi di tempat lain.